isu-isu penting seputar ASN. Kita udah kedatangan satu orang ASN ini. Boleh memperkenalkan diri? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Hayati, peserta Laksar CPNS tahun 2026 di instansi Kabupaten Sambas, Angkatan 10 Kelompok 3. Nah, betul banget nih, di episode kali ini kita akan bahas topik yang paling relevan banget, yaitu tentang Smart ASN dan manajemen ASN. Nah, topik ini penting banget nih teman-teman, apalagi buat kita sebagai calon ASN atau ASN yang ingin terus berkembang dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oke Nur, kita mulai dulu nih ya. Apa sih yang dimaksud dengan Smart ASN? Teman-teman pasti mau juga tahu nih apa yang dimaksud Smart ASN. Begini teman-teman, Smart ASN itu adalah konsep ASN yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki integritas, kemudian memiliki profesionalisme dan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Jadi bukan cuma pintar ya harus, tapi juga punya karakter dan etika yang kuat. Ya, betul banget. Smart ASN itu harus punya kompetensi digital, kemudian juga harus berpikir kritis, inovatif, dan tentunya berorientasi kepada pelayanan publik KM. Berarti ASN sekarang dituntut untuk melek teknologi dong. Ya, betul banget. Karena sekarang para ASN ini sudah masuk ke era digital, di mana pelayanan publik itu juga sudah banyak berbasis teknologi KM. Jadi setiap ASN itu harus bisa beradaptasi. Nur tadi bilang Smart ASN itu konsep ASN. Dalam konsep ASN ada dong komponen-komponen utamanya. Ya, benar banget KM. Di dalam Smart ASN itu memiliki beberapa komponen utama yang bisa kita kenal dengan berintegritas, kemudian nasionalisme, memiliki profesionalisme, wawasan global, kemudian ada juga IT dan digital skill, memiliki kemampuan dalam berbahasa asing juga, kemudian hospitality atau yang bisa dikenal sebagai pelayanan prima KM. Wah, lengkap banget ya. Jadi ASN itu harus multitalenta ya. Ya, benar banget KM, karena tuntutan masyarakat juga semakin tinggi nih terhadap kualitas pelayanan-pelayanan yang kita berikan. Kita sudah selesai nih bahas Smart ASN. Sekarang kita masuk ke topik berikutnya, yaitu manajemen ASN. Apa sih manajemen ASN? Yang dimaksud dengan manajemen ASN itu adalah pengelolaan ASN secara sistematis, mulai dari perencanaan, kemudian mulai dari proses rekrutmen, kemudian pengembangan sampai kepada evaluasi kinerja nih. Berarti ini berkaitan dengan bagaimana ASN dikelola supaya bisa bekerja secara optimal. Ya, betul banget. Tujuannya supaya terciptanya ASN yang profesional, kemudian ASN yang bersifat netral dan bebas dari intervensi politik serta praktik KKN. Itu penting banget ya, supaya pelayanan publik tetap adil dan objektif. Nah, ngomong-ngomong dalam penerapannya, pasti ada tantangannya dong. Tentu saja ada beberapa tantangan yang dapat terjadi, itu diantaranya yaitu kurangnya kemampuan digital ASN, kemudian adanya resistensi terhadap perubahan, budaya kerja juga mempengaruhi nih. Jika misalkan belum adaptif, maka itu akan berpengaruh kepada kemampuan seorang ASN. Adanya juga keterbatasan sarana dan prasarana nih. Jadi nggak semua ASN langsung siap dengan perubahan ya? Ya, nggak semua ASN bisa langsung siap dengan perubahan ini, makanya perlu proses pembinaan nih, dan juga perlu proses pelatihan-pelatihan secara berkelanjutan nantinya. Kalau begitu nih, apa saja upaya yang bisa dilakukan untuk mewujudkan Smart ASN? Nah, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan Smart ASN yaitu dengan pelatihan dan pengembangan kompetensi terhadap ASN tersebut, kemudian digitalisasi sistem pemerintahan, peningkatan budaya kerja yang adaptif itu juga penting, kemudian bisa meningkatkan penguatan nilai-nilai dasar ASN tersebut. Berarti
peran individu ASN juga penting ya untuk terus belajar dan berkembang. Ya, betul banget. Karena perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri. Seru banget kan pembahasan hari ini? Apa teman-teman semua udah mengerti tentang pentingnya Smart ASN dan manajemen ASN? Semoga teman-teman juga bisa mengambil manfaat dan termotivasi untuk menjadi ASN yang profesional dan berintegritas. Jangan lupa terus belajar, beradaptasi, dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat sekitar Anda. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya.